Bu dibandingnya Bu. Iya, benar-benar. Setelah parkir kan di sini kan ada gambar Pak Bung Karno sama tokoh-tokoh agama. Yang di kanan kan masih kosong. Itu kan bisa. Ini bisa. Ini bisa. Oke. Ini karena itu. Geser. Yuk, geser kawan-kawan. Ada kawan Indonesia itu di bordir, saya saya di bordir. Unik. Dikit yuk. Ini sangat juga kasih supaya karakter dari videonya. Mundur banyak yuk, banyak yuk, buka. Ini lukisan keramik itu yang bebas. Itu saya buat tahun 2020 sampai 22. Dan jadi lembar baru pertama sekali. Lalu ini di display seperti ini. Oh, ini gue jagain mah. Sendiri gue. Judulnya menjadi satu. Judulnya Koalisi Indonesia Mundur. Oke, benar. Di sini backdrop. Api. Ini kan bekas gereja, tempat lilin. Saya dapat dari dagang antik. Lalu saya kasih warna merah. Jadi itu saya kawan-kawan ekspresi wisata. Menjaga ibu.
Mundur lagi. Awas belakang. Ah, silakan ada itu. Stop. Aku sama ibu. Sama ini tolong nama dan medianya disebutin ya. Depan kameranya Mas. Yuk, yang mau nanya soal acara nih ya, siapa dulu? Yang pertama, namanya dulu, aku pengen tahu. Elva dari Kompas TV. Alfa, Kompas TV, nanti dulu. Yang kedua, Rio CNN, satu lagi, ya. Cukup? Ya, politiknya ke Pak Sekjen nanti ya. Ke Mas Butet, soal acara juga. Ya. Terima kasih.
tadi menanyakan interpretasi itu masing-masing. Jadi tidak bisa langsung saya bilang oh ya saya setuju. Bukan itu orang seni kan saya suka hati-hati kan. Karena saya juga keluarga saya orang seni. Bapak saya itu seniman besar loh sebetulnya, ibu saya. Jadi kami juga hidup bukan di dalam masalah hanya politik yang bisa hanya banyak. Sekarang orang berpikir politik is politik, wrong. Politik itu adalah kehidupan adik-adik ini supaya tahu. Jadi kalau ini bagian dari apa yang namanya politik seni, ungkapan-ungkapan tuh dapat digambarkan sesuai keinginannya. Tapi belum tentu keinginan saya begini, mungkin saya inginnya bunga, mungkin. Tapi kita bisa ngomong, makanya barusan saya bilang ini bagus. Gimana sih kalau dibuatkan sekolah? Karena menurut saya sekarang ini anak-anak muda ya maaf, tidak berpikir mengenai seni budaya Indonesianya, Nusantaranya. Mereka, saya juga suka K-pop, cucu-cucu saya semua senang, saya juga senang. Tapi kan tidak mau menghargai seperti begini, budaya Indonesia Nusantara itu luar biasa. Harus diambil dari Bhinneka Tunggal Ika kita. Sekarang saya ingin tanya, kalau nanti saya tanya bisa jawab apa enggak ya? Mungkin enggak, kamu kan senangnya nanya. Tapi kalau saya nanya kamu jawab belum tentu bisa loh. Dah, Kompas, apa nih? Dulu dari CNN TV Bu, terkait dengan hari ini Ibu sudah lihat-lihat pameran seninya begitu. Tadi Ibu sedikit sebut soal politik, apakah kemudian soal seni-seni yang dilihat hari ini sudah mencerminkan bagaimana situasi politik hari ini begitu Bu? Dan tadi yang kedua Bu, saya juga sempat ngelihat ada salah satu lukisan dari Pak Butet, judulnya itu memandu ke depan begitu Bu. Nah itu lukisannya warna merah begitu. Nah ini Ibu sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kalau saya boleh tanya sedikit, apakah kemudian bagaimana melihat politik ke depan? Ibu memandunya akan seperti apa nanti? Tadi udah bilang nggak boleh ngomong politik. Ya Bu. Berarti soal yang lukisannya aja, kalau menurut Ibu apakah sudah mencerminkan situasi politik hari ini? Oh, saya tadi udah bilang seni itu kan luar biasa, imajinasi, kreativitas. Makanya saya kan tadi bilang anak-anak seni saya kan kumpul juga waktu yang sayang itu kan tim ini saya perhatikan apa yang tidak jelas, tolong tulis itu tidak jelas. Lah dulu kan dibuat oleh Bang Ali, Taman Ismail Marzuki itu memang saya tahu banyak, saya punya kartunya. Ada film-film yang menurut saya tidak ditayangkan di luar. Saya punya kartunya dan sebagainya, dan itu sangat saya nikmati dan saya sangat mengerti. Nah kalau sekarang mana tempatnya? Pusat perdagangan itu. Loh, iya toh? Jakpro, iya. Makanya saya bilang nggak jelas. Tulis tuh, awas kalau nggak nulis. Kalau ketemu lagi saya nggak mau diwawancarai lagi. Iya. Saya sekarang lagi mikir gitu, karena kalian kaum muda yang akan jadi generasi bangsa, jangan asal nanya enak ya. Kalau ke saya, kalau ke orang lain terserah. Karena kalian akan pengganti kita loh. Kalau kalian amburadul. Nah ini saya ngajari politik situ. Iya bayangkan. Politik kebudayaan. Lah, saya kan udah bilang politik itu kehidupan. Jadi seni, ada politik seni, politik ekonomi, sospol, apalagi olahraga, itu kan hukum, itu semua ada. Jadi jangan kering bahwa politik is politik, terus yang diambil jeleknya saja. Kamu harus tahu Pancasila apa, kamu harus tahu ini nih Pancasila loh. Saya dapat menikmati langsung, saya pikir oh menurut pikiran saya Pak Butet ini mengalirkan kemarahannya tapi dengan sangat artistik, dengan luas, dengan apa sebuah kreativitas, imajinasi yang mana ada contohnya, nggak ada lagi ya, cuman dia dengan zikir tadi dibilang itu kan berarti dia menggunakan rohnya.
masuk ke pikirannya, tulis ini ya, kalau nggak nulis nanti saya protes. Loh ya loh, saya betulnya boleh protes sama kalian. Jangan saya dibully-bully. Kali ini saya nggak akan terima loh. Makanya saya suruh catat, kamu catat dong gaji orangnya. Sama apa yang dia tanyakan. Dan saya udah janji pada diri saya, karena kalian anak muda, saya nggak akan mau lagi kalau ditanya terus supaya dapat berita aja. No, saya akan ajarkan kalian dengan budaya dan namanya karakter Indonesia. Ini apa? Seni loh. Ini apa? Budaya loh. Tahu apa tidak? Ayo, siapa yang nggak setuju angkat tangan. Betul, ketemu saya, kasih nama, kasih telepon, itu tadi sekretaris saya. Silahkan kita debat. Karena jangan deh asal mancing saya. Itu sepertinya nggak apa ya, hanya mencari berita. Berita di Indonesia ini menurut saya tidak berisi. Tidak berisi. Ayo, betul enggak? Ketawa dia. Ayo, apa lagi? Cuma 2 tadi ya. Ada lagi? Saya Mas Bud, nama? saya Dian dari Liputan 6. Ini mungkin secara personal favorit Ibu Mega dari semua instalasi atau lukisan yang di sini itu yang mana dan kenapa? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, untuk bikin mancing kata begitu saja kamu udah salah. Saya sebetulnya tadi sudah bilang, saya ngerti, saya gaul, tanya aja Pak Butet. Kenapa sih saya gaul sama Pak Butet? Padahal saya kan terkenal politisi, apa sih, politisi, nah, udah lama itu loh. Kamu juga salah kadang-kadang ngomong politikus, lain loh. Politikus kayak tikus loh, tulis dah, nggak punya karakter. Gitu. Jadi kalau mau ngomong yang berkarakter tuh politisi. Nah menurut saya bisa kalau boleh sama beliau, saya borong semua, tapi saya duitnya cukup apa enggak kan gitu. Loh iyalah. Tadi saja saya sudah mau taruh di tempat kantor saya di DPP supaya nanti saya kalau ketemu anak-anak saya, anak-anak PDI, akan saya ceritakan maksudnya apa ya, apa perlambangnya, apa keinginan beliau dalam mengekspresikan kemarahan katanya. Tapi kan lembut banget, nggak teriak-teriak, nggak apa gitu. Jadi itu kalau ditanya favorit saya apa, banyak banget, banyak. Itu penutup dari Mas Butet. Boleh, Kehadiran silakan. Ibu Mega. Ya. Juga acaranya. Ya saya pasti sangat berterima kasih sekali. Ini kan cara seorang seniman mempresentasikan ide, pemikiran-pemikiran yang direnungkan. Ini saya siapkan kurang lebih 4 tahun ya karya-karya ini. Tidak semua seniman itu bernasib baik seperti saya. Pada saat mempresentasikan bisa dikunjungi seorang presiden. Ibu presiden kelima. Tidak ada mantan. Ya, ini bagi saya sebuah kemewahan, sebuah kehormatan. Saya merasa mendapat satu apresiasi yang luar biasa dan merasa tidak sia-sia yang saya kerjakan. Kedua, juga saya ingin menyampaikan kepada Ibu melalui karya ini bahwa saya itu sebagai seniman itu tidak terikat pada batas teritori. Saya itu juga pelukis. Ibu juga tahu saya seorang pemain teater, saya juga seorang penulis. Jadi tidak ada batas-batasnya. Seniman itu adalah orang kreatif yang bisa melintasi batas. Dan ini satu apresiasi. Jadi kita jangan terkotak-kotak saja, tapi kita tetap berkomitmen sebagai manusia kreatif. Itu. Oke, cukup teman-teman, cukup ya. Ya Bu. Pelan-pelan bergeser. Ingat pesan Bu Mega tadi ya. Jangan dipelintir apalagi. Terima kasih semuanya. Rio dari CNN Ibu. Udah nggak boleh nanya politik, masih nanya politik. Ada kaitannya sama baru nikah, Bu. Oh enggak Bu. Bisa nikah. Iya Bu. Yang baru. Februari Bu. Februari kemarin. Februari. Kemarin. Dapat orang mana? Jawa Timur sama Chinese Bercampur. campuran. Bineka. Bineka.
Trading dulu Bu. Makin banyak campuran tuh makin bagus loh. Iya loh. Saya ini belajar genetika loh. Iya, jadi jangan mau kalau disuruh Jawa sama Jawa gitu. Enggak. Orang kalau mau sama Papua juga boleh. Keuntungannya apa itu Bu? Pernikahan multikultural itu keuntungannya apa kalau Ibu sudah meneliti gitu? Oh ya, kan siapa tahu buat konten. Kan boleh. Tapi masukin, ntar cuma ngomong doang Buat aja. konten sidebar-nya Bu, soft news-nya Bu. Bukan, mau dimasukin kemana? Soft news-nya buat mungkin di medsos nanti Bu buat cuplikan-cuplikan omongan Ibu kan. Soalnya mesti pesan-pesan. bayar bener ya. Iya loh. Bayangin ya kerugian saya apa kalau sama kamu wartawan. Ayo. Jadi narsum gratisan ya. Yo betul nggak? Wis ngono dibuli-buli, orang tak bales. Oh, kadang-kadang apa dipikir saya manusia nggak gregetan. Gregetan kadang-kadang saya udah mikir. Emangnya saya dipikir nggak punya kekuasaan, punya loh. Tapi saya nggak orang. Ya, cukup ya. Oke. Gitu loh. Karena multikultural. Pesannya itu aja Bu. Saya pernah belajar, nanti nggak percaya, ilmu genetika. Nah, dalam ilmu genetika yang gampangnya aja, seperti apa? Sekarang nih lagi kesulitan padi. Nah, apa yang dibuat dari sisi ilmu genetika, kita harus cari padi yang baik, yang unggul. Nah, itu maksud saya itu tadi gitu. Dengan pernikahan campur itu juga pasti akan ada juga kelemahan. Tapi kita bisa melihat, kalau tadi saya bilang orang Papua, why? Orang Papua itu kan kuat-kuat, saya kan udah keliling Papua. Ya sebenarnya pintar, sebenarnya. Tapi kan pada waktu sekarang oleh kita sendiri, karena memang Papua masuk Indonesia tuh baru tahun 63. Ya, Ya, 63. ya toh? Ya. Nah, akibatnya apa? Sepertinya kayak Cooper, padahal no, ininya smart. Saya tahu, oh ini keren ini. Ya, terus tinggi. Nah, saya suka bilang sama yang punya bola-bola itu, saya bilang, kenapa sih kamu nggak ini ngambil anak-anak muda Papua? Ya tinggi kan, pasti kuat itu. Terus saya pikir tendangannya itu pasti ini bagus. Tapi kan kelihatannya tidak dibukakan ruang. Seperti orang Nias, dia punya olahraganya itu kan melompat batu gitu. Itu menunjukkan kan kadar apanya, fisiknya gitu kan, itu gen-gen. Nanti kamu tanya gen apa gitu, cari sendiri. Sekarang kan sudah sampai genom, gen-gennya itu. Nah itu yang kita ambil yang unggul-unggul gitu. Saya tuh maunya anak Indonesia yang saya kalau lihat, saya ketemu paus itu, dia punya ini serdadunya itu minimum 180. Jadi saya pendek banget gitu. Waduh keren banget. Maunya saya, kamu nanti anakmu itu ditarik. Enggak bener. Supaya apa? Jadi apa caranya? Nah itu mestinya ada loh, bisa. Supaya paling tidak, kamu tingginya berapa? Saya 160. Nah, kan betul nggak? Saya udah mikir. Karena ini TNI aja, saya tanya aja Pak Andika, saya protes sama dia. Tadinya 170, sekarang diturunkan 160. Padahal saya inginnya tuh 180 gitu. Matanya tuh cemerlang karena ininya pasti IQ-nya tinggi. Nah itu gimana? Dapat ya itu percampuran yang bagus-bagus tuh gennya gitu. Ya, wes. Terus Mbak. Boleh foto bareng? Boleh foto bareng? Bayar dong. Udah langsung pesanan di belakang Ibu aja boleh Bu ya. Di belakang. Boleh Bu ya, bareng-bareng gitu. Iya, di belakang Ibu, di belakang Ibu. Yuk. Biar dari sana matretnya. Yang mau
jago. Sana dong yang minta sini. Geser. Mas. Biar yang CNN. Ya, Mas, TV One. Nah. Oke, keren. Oke ya. Oke. 3